Saya sangat senang sekali di sesi kedua ini kita akan ngobrol bersama, kita akan membahas bersama tentang tren buku pengembangan diri di Indonesia. Mungkin level dunia juga bisa kita bahas ya, kita singgung bahwa premis pertama yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman atau mungkin juga ingin mendapatkan reaksi, tanggapan dan juga apa ya, kritik atau mungkin saran atau mungkin gagasan dari teman-teman akademia semua di Akademi Minus Buku Pengembangan adalah seperti ini. Sebenarnya buku pengembangan diri itu, tren yang diciptakan itu bermula dari penulis atau penerbit. Jadi dua elemen dasar perbukuan atau industri penerbitan adalah dua hal, penulis dan penerbit. Biasanya penerbit yang besar punya percetakan. Tetapi memang beberapa penerbit tidak punya percetakan, kita kerjasama dengan percetakan. Karena percetakan itu kan bisa mencetak banyak hal ya. Kardus bisa, kalender bisa, notebook bisa, atau mungkin ATK yang lain begitu. Nah, tetapi sebenarnya tren buku pengembangan diri itu diciptakan oleh siapa? Kita sebagai penulis, atau kita sebagai penerbit, atau mungkin faktor ekosistem penerbukuan yang lain, seperti kemarin kita sudah bahas pemerintah, bahkan dari ide pembaca, dari komunitas, dari toko buku sebagai mitra bisnis ya. Mitra bisnis kita sebagai penerbit itu toko buku salah satunya. Komunitas juga ya, pemerintah dan sebagainya. Atau mungkin juga dari selain penerbit sebagai penentu kebijakan buku-buku yang akan diterbitkan yang menciptakan tren, penulis pun saya pikir mampu menciptakan tren itu dan itu yang menciptakan tren adalah Anda semua, calon pembaca Anda, calon pasar Anda di buku pengembangan pengembangan diri yang akan Anda kembangkan seperti itu. Itu hal yang ingin kita ajak untuk diskusi pada pagi hari ini. Yang berikutnya adalah, apakah buku pengembangan diri itu memiliki zaman atau tren ya? Dari tahun ke tahun tentu punya ya. Selain buku pengembangan diri, buku fiksi pun punya teman-teman. Misal dulu ada fenomena ayat-ayat cinta, Laskar Pelangi, ya kan ya. Sebelumnya ada punya Dewi Lestari yang eh, sebelum ada yang ingat nggak punya Dewi Lestari yang terkenal? Supernova ya kan ya. Atau mungkin tren buku yang diambil dari hasil sayembara menulis novel, ya buku fiksi ya. Dari DKJ misal Lintang Kemus Dini Hari punya Ahmad Tohari sebelum dia terkenal sebagai penulis Roh yang Dukuh Paruk misalnya. Atau mungkin em, untuk tren 10 tahun terakhir kami lihat bahwa para penerbit, para editor yang terjun langsung ke lapangan menelisik dan juga melakukan eksplorasi, melakukan pendekatan kepada penulis yang suka ngonten di media sosial. Banyak sekali. Em, Misalnya yang ini, yang ibu dan anak viral banget itu dilamar oleh editor Gagas Media untuk bikin buku yang tinggal di luar negeri. Happy Little Soul masih ada yang ingat mungkin? Misalnya itu cetakan, oh, ada 50 kali itu. Itu termasuk buku pengembangan diri versi parenting. Atau juga buku filosofi teras yang cetakan ke-50 versi hardcover ya. Itu sekali cetak mungkin 3 sampai 5 ribu. Itu juga penulisnya seorang ini ya, dia seorang ahli iklan, orang advertising, tetapi suka menulis-nulis tentang pengembangan diri dan dia bisa menciptakan tren itu. Ya, selain dia belajar filsafat S2 di Triakara, dia juga pinter mengiklankan dan saya amati iklannya dia itu iklan yang pakai robot, iklan yang pakai sponsor. Kita coba 5 bulan terakhir iklan pakai robot menggunakan Instagram sponsor maupun Facebook sponsor supaya algoritmanya jalan ya, sehingga bisa mendekati tingkat keberhasilan. Misal saya ingin punya target naskah yang undangan menulis itu kita pakai robot, kita pakai iklan dengan dana iklan sekitar per iklan 300 ribu, berarti paling tidak kita punya engagement 100 atau naskah ya, anggap harapannya seperti itu. Tetapi memang
yang kita dapatkan mungkin sekitar 60 sampai ya 50 sampai 60 berhasil. Sebelumnya karena tren undangan menulis memoir itu turun, maka kita harus menggunakan pendekatan algoritma berbayar begitu. Algoritma yang dijalankan oleh robot itu. Eh Manam Piring yang nulis buku filosofi teras itu pakai algoritma berbayar, algoritma yang bisa bergerak dengan mesin robot dan eh, berpendar kemana-mana orang akhirnya tertarik beli. Begitu. Contoh, dia menciptakan tren sekaligus mengiklankan diri dan juga buku yang dia tulis. Itu Manam Piring, penulis fenomenal untuk ya 5 tahun terakhir buku pengembangan diri, filsafat yang dikemas secara uh, populer begitu. Nah, kembali ke pertanyaan semula dari awal, teman-teman nanti mohon merespon. Saya yakin akan seru, tidak cukup 2 jam untuk membahas ini. Buku pengembangan diri itu trennya itu yang menciptakan siapa kira-kira? Siapa dulu, monggo? J.X. Maxwell. Iya, silahkan. J. Maxwell. Iya, silahkan, Mas. Ini Mas, pernah saya baca buku itu The Secret. Itu kalau nggak salah pengarangnya itu J. J. L. Maxwell, Pak. Oh, bukan, The Secret itu Bukan? bukan. Ronde Byrne. Oh, bukan. eh saya punya serial Ronde Byrne, The Secret. Hmm. Maxwell itu seri-seri leadership, seri-seri orang ngantor begitu. Oh, Ya, Ronde Byrne itu seri The Secret, ada Hero dan sebagainya, ada The Power dan sebagainya. Saya punya 5 bukunya seri The Secret. Terus, terus. itu sih yang baru saya baca kemarin. Hmm. Maxwell itu bukan penulis The Secret. Oh, Maxwell bukan. seri Maxwell itu dia pakai ghostwriter, tapi pakai nama dia. Seperti Profesi Kak Oh, Mira. Maxwell itu punya ghostwriter. Mm-mm. siap, siap. eh, apa yang ingin Anda sampaikan? Saya ulangi lagi ya, mungkin yang baru Hmm. bergabung, eh, yang baru bergabung saya ulang lagi premis yang kita bahas hari ini adalah pencipta tren buku pengembangan diri itu siapa? Penulis atau penerbit atau faktor yang dari luar? Kemudian Mas Fahmi ingin mengemukakan apa? Persepsinya seperti apa terhadap penciptaan tren buku itu? Silahkan. Kalau menurut saya, mungkin saya ngikut dulu aja Mas, karena saya kan baru gabung, takut ini belum nyambung nih. Mungkin yang lain dulu aja. Ya, ini salah satu faktor daring memang seperti ini ya, nggak masalah. Iya. Soalnya lagi ngantor ini, lagi ada kegiatan soalnya. Iya, 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 iya. Oke, it's fine. Yang lain silahkan mengemukakan. Saya Mas, Iya, silahkan. menurut saya tren itu bisa berasal dari pembaca, misalnya hal-hal yang banyak diminati orang, itu akan menciptakan tren. Tapi bisa juga misalnya penulis menulis tentang hal yang unik sehingga menarik pembaca, ya itu juga bisa menciptakan tren. Jadi bisa dari pembaca dan bisa dari penulis. Kalau Itu ya, kalau Dokter Karida itu tren apa di bidang yang Anda tulis itu yang ingin diciptakan atau mungkin engagement dengan pembaca? Gaya hidup sehat kah? Atau ingin menciptakan tips-tips sehat? Atau tren seperti apa yang kira-kira 5 tahun ke depan kita kontrak 5 tahun mungkin bisa 5 buku loh Anda nerbitin di tempat kami. Jadi eh, ya buku kesehatan itu sangat-sangat luas sekali. Kesehatan itu kan mahal ya. ya memang. Ya, Tapi bagaimana saya Pak? lebih cenderung ke hal-hal misal pencegahan, Ya, cara-cara hidup sehat, ya, dan semacam itu, prevention gitu, promosi kesehatan, promosi lebih ke kesehatan. arah, lebih ke arah itu. Oke, very nice. Kalau menurut Dokter Karida, Anda melihat tren buku kesehatan ini 5 tahun terakhir seperti apa di Indonesia khususnya, yang sedang uh, 5 tahun terakhir itu tetap tetap in lah, tetap dicari, yang sedang tren itu seperti apa? Yang Anda ketahui? Em, saya belum banyak membaca buku juga sih. Oke, it's fine. Oke, Ya. ya. Yang lain silakan.
mungkin mau menambahkan, Mas. Silakan. Thank you, dokter. Kalau saya melihat awalnya saya pribadi melihat buku pengembangan diri itu dari John Maxwell ya, model-model gitu ya. Jadi Ya, untuk ya. orang kantoran, itu untuk orang kantoran, John Maxwell, terus yang tadi Secret macam-macam itu. Terus sekarang itu kayaknya pengembangan diri itu penulis-penulis nyasarnya ke anak muda. Ya, tapi tetap yang kantoran tetap ada gitu. Contoh saya nih, saya nggak tahu nih. Ini ada satu buku, kalau nggak kelihatan ya. Kelihatan. Nah, satu buku Backgroundnya di itu dulu supaya backgroundnya dinormalkan dulu supaya teman-teman bisa lihat judul bukunya yang Anda pegang. Mas. Nah, ini ada satu buku, Champion. Ini saya nggak tahu nih, ini kayaknya dia bikin satu tren sendiri untuk cover ya. Jadi kalau lihat sekilas ini kan covernya kayak majalah. Dia ada judul-judul artikel gitu. Ya, itu buku cover desain majalah. Ya, ini tren baru, tapi isinya tetap seperti buku-buku lainnya, pengembangan diri, tapi lebih ke apa motivasi gitu. Motivasi gitu. Terus kalau ini, nah terus yang saya lihat tren buku itu sekarang dari kebanyakan terjemahan dari Korea. Itu buku transmedia ya, buku-buku Asia ya. Menerbitkan buku-buku dari Korea, meskipun mungkin kalau diterapkan di Indonesia ya ada yang beberapa yang nggak cocok karena kan kondisi Korea sama Indonesia beda kan. Itu yang harus hati-hati dilihat gitu. Terus kalau ini yang mungkin hampir mirip dengan yang apa yang akan saya tulis. Ini Mas Didaitai, judulnya Gigi, tapi mungkin agak berbeda karena kalau beliau ini ada satu teori terus dia jabarkan gitu. Kalau saya kan modelnya kan perenungan gitu, tapi saya model-model begini gitu. Ini bukunya konon katanya udah mau diterbitkan di Malaysia, diterjemahin di Malaysia. Terus kalau ini mentor saya, Kak Mahes, itu modelnya sekarang seperti ini. Jadi ada apa? Model-model ilustrasi, tulisan-tulisan quote-quote gitu, tapi juga ada detailnya, ada detailnya gitu. Jadi mentor saya Mama S. Terus ada lagi buku yang ini anak muda sekali, bukunya simple, kecil, ini ditulis Mbak Marcella. Ini modelnya juga ada ilustrasi-ilustrasi dan berwarna. Itu mirip yang tadi Mama S, tapi ini ilustrasinya berwarna. Jadi colorful banget gitu loh. Makanya dibikinnya hard copy, terus harganya juga lumayan gitu loh. Punya tipis tapi harganya 85.000. Padahal ini yang mahal saja agak tebal 85.000. Jadi mungkin yang saya lihat seperti itu Mas. Terima kasih Mas. Ya, yang lain nanti akan saya tunjukkan. Saya punya ratusan koleksi yang saya beli sengaja untuk mengajar di sesi ini. Tapi mungkin akan saya tunjukkan beberapa saja. Kalau teman-teman berkunjung ke kantor kami, nanti boleh lihat ya. Saya sebagai pengantar lagi adalah menelisik toko buku, karena toko buku adalah corong bagaimana industri buku itu bisa berjalan. Mereka pasti menawarkan buku-buku yang sedang tren ya. Arus utama penerbitan buku masih dipegang oleh Gramedia, dan kita tahu perkembangan buku dari tahun ke tahun sejak dulu pasti dari buku terjemahan. Kemajuan sebuah negara, sebuah peradaban itu bermula dari penerjemahan buku. Sehingga produksi pengetahuan itu bisa direkonstruksi, ya kan, bisa dinikmati oleh masyarakat itu lewat penerjemahan dimanapun. Dan di Indonesia pun buku yang paling laris pasti buku terjemahan. Itu mau nggak mau. Karena kita dari dulu yang negara berkembang, kemudian kita belajar dari negara maju, pasti melakukan transformasi dari negara maju tentunya, yang telah banyak menerbitkan buku-buku tertentu begitu. Kita belajar dari negara-negara maju lewat proses penerjemahan. Peradaban manapun, perpustakaan manapun pasti ada kerja penerjemahan. Penerbitan inilah yang menjadi jembatan bagaimana produksi pengetahuan itu bisa diciptakan. Itu.
Di Indonesia mungkin saya sebut saja ya, Gramedia Group, Agro Group, ya, Serambi, Mizan Group, ya. Saya mungkin menyebutkan 5 penerbit besar saja. Gramedia Group, Agromedia Group, Mizan Group, eh, kemudian yang dari Ponorogo itu yang buku-buku Korea Asia itu ada Haru, kemudian yang cukup fenomenal Republika, ya. Ini 5 saja. 5 penerbit besar arus utama di Indonesia inilah yang kalau kita main ke toko buku Gramedia, buku-buku mereka pasti ada, ya kan ya. Dan mereka punya cara untuk memasarkannya dengan jaringan toko buku Gramedia ada 108 ya, gerai. Kalau Mizan Group itu dengan ke mall-mall, OTB, out of the box, dan juga BBW untuk panitia lokal itu dipegang oleh Mizan untuk pasar internasionalnya. BBW itu punya orang Malaysia, sebenarnya itu eh, jualan buku retur, buku murah sebenarnya, tapi bisa diedarkan ke berbagai negara ya. Itu. Dan mereka itu pasti punya strategi bagaimana mengembangkan naskah, baik yang terjemahan dengan beli naskah lewat agen maupun dari pihak editor itu melamar para penulis. Itu. Kalau yang kita lakukan akademi ini kan bersifat kelas ya, bersifat sekolah begitu. Tetapi memang kita karena sesama penulis tidak mungkin saya membuat kurikulum, oh penulis buku pengembangan harus begini begini. Enggak, kita membebaskan dalam arti dengan pendekatan pendidikan orang dewasa. Teman-teman boleh mengajukan contoh-contoh buku pengembangan diri yang sangat menginspirasi Anda semua. Nah, siapa lagi yang ingin mengungkapkan pendapatnya atau mungkin berbagi pengalaman, kok saya ingin jadi penulis buku pengembangan diri gara-gara apa begitu, ya kan ya. Saya Silakan. Kak. Silakan. Kak. Iya. Eh, Izin spotlight sebentar. oh iya. Ya, Oke Kak, aku boleh menanggapi yang sebelumnya tadi nggak Kak? Misalkan, sangat boleh. Iya, oke. sangat senang sekali. Kalau saya tadi kan ada beberapa yang sudah berpendapat. Kalau saya kebetulan Kak, karena pandemi ini, jadi saya beberapa kali ke toko buku karena agak nganggur juga kuliah online kan. Iya, Jadi kalau yang saya amati itu benar ya tadi kata Kak Dio bahwa banyak sekali penerjemahan terutama dari dari Korea tentang mental health. Misalkan yang beberapa yang saya baca itu I want to die but I want to eat tteokbokki 1-2. iya, itu saya baca juga itu, beli juga. Ya, Tentang iya tahun betul. ke-25 ya, gila ya. Ya Kak, itu ya bercerita Insomnia. tentang pengalaman dia terapis karena depresi dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian apa ya? Oh, bukannya menyerah, aku hanya sedang lelah. Iya, Itu iya, juga. iya. Terus ini beberapanya Love for Imperfect Things. Oh, mungkin udah pada Mm-mm. tahu ya. Oh, ini. Iya, Buku ini ya saya rasa sih tren sekarang kalau mungkin untuk anak muda mungkin yang segenerasi saya itu yaitu banyak-banyak yang saya lihat tuh terjemahan dari Korea tentang self help, tentang psikologi dan ya berurusan dengan mental health itu. iya, Itu iya. sih kalau yang saya tangkap trennya sekarang. Gitu sih, Kak. Oke, Mau menambahi, Kak? silahkan. Nah, pertanyaan yang tadi yang siapa yang menciptakan tren ya? Menambahi juga yang dari Kak April tadi. Karena saya memang termasuk suka scroll-scroll medsos, Ya. jadi saya mengikuti kalau sekarang bahasanya viral ya. Mm-mm. Buku-buku itu saya sering mengikuti para influencer penulis yang pertama itu kata Kak April tadi mental health. Yang kayaknya itu tren sekarang itu mental health, terus isu perempuan, terus parenting, pendidikan juga. Jadi siapa yang menciptakan tren kalau menurut saya itu ya isu lingkungan, isu publik, bukan permintaan ya, tapi yang sedang, kalau bahasanya sedang viral saat ini itu apa, itu yang mungkin lebih yang jadi tren dari tahun ke tahun gitu. Terima kasih. Oke, hasil pemikiran berarti ya dan juga respon dari lingkungan atau masyarakat Iya. atau ekosistem. Oke, Kak Nur, Mulia, thank you. Yang lain silakan. Semua harus berpendapat tentang tren Izin buku Kak, pengembangan diri. Iya, silakan. maaf ya Kak off cam. Oke, it's fine.
Oke, kalau menurut saya sih Kak, yang menciptakan tren pengembangan diri, buku pengembangan diri itu dari fenomena apa sih yang terjadi di dunia ini gitu? Apa yang sedang diminati, apa yang sedang terjadi di dunia ini? Misalnya contoh kayak pandemi kemarin, itu semua serba digital. Jadi otomatis banyak banyak juga kan yang orang jadinya pendapatannya berkurang, kemudian yang pekerjaannya jadinya berhenti. Nah, itu di situ juga berarti kalau saya lihat apa yang terjadi di dunia ini itu menciptakan suatu hal kenapa seorang penulis itu membuat suatu buku pengembangan diri. Jadi bagaimana ketika dunia seperti pas pandemi itu kan berarti orang-orang butuh untuk up skill-nya kan. Berarti mereka akan mencari saya bisa bisnis apa atau di dalam diri saya bisa apa dan itu sangat dibutuhkan. Maka kemarin banyak juga buku-buku tentang bisnis dicari gitu kan kayak Ya. misalnya peternak apa cara peternakan lele atau segala macam. Kemudian juga kayak sekarang juga benar sekali kayak mental health, parenting itu sangat banget jadi tema di buku pengembangan diri yang sangat diminati. Karena seperti tadi yang pernah saya bilang yang kemarin Kak, kalau sosial media itu membuat membuat orang itu menjadi bisa 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 jadinya semangat atau juga bisa menjadi turun semangatnya. Apalagi sekarang itu kalau Indonesia yang saya tahu, Indonesia itu kan terkenal banget sama cyberbullying ya. Jadi netizen itu suka mudah sekali berkomentar dan itu mempengaruhi juga mental health anak-anak remaja. Bahkan bukan anak remaja aja dan juga anak-anak di usia yang masih sekolah. Jadi kayak tren-tren yang terjadi, isu-isu yang terjadi itu menjadi suatu hal yang membuat penulis sebagai penulis itu pastinya mereka akan meriset, melihat segala sesuatu yang ada di sekitar, observasi, dan itu menjadi penulis itu akan menulis suatu hal yang akan dibutuhkan oleh pembaca. Maka menurut saya ya dari penulis dan juga dari isu-isu yang terkait yang ada di lingkungan mereka. Pastinya kan penulis itu akan berpikir bukan hanya menulis sebuah hal cerita saja, tapi yang bisa bermanfaat bagi pembacanya. Jadi menurut saya penulis dan juga isu-isu yang ada di sekitar kita itu sih Kak. Oke, sebelum ke Kak Mira, thank you ya. Saya ingin menambahkan, betul sekali, kebutuhan pembaca itu perlu dengan asupan buku tren pengembangan diri. Tetapi bagaimana kalau misalnya kita punya ide yang belum dikembangkan oleh para penulis yang lain? Artinya kita juga bisa memproduksi tren pengembangan diri yang sebenarnya itu belum dibutuhkan oleh pembaca, tetapi gara-gara kita menulis buku pengembangan diri, akhirnya mereka membutuhkan bacaan yang kita tulis seperti itu. Karena wawasan setiap penulis kan tentu beda-beda dan para pembaca itu sebenarnya sangat senang mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru dari para penulis. Kita sebenarnya bisa menciptakan tren. Saya ingin menggarisbawahi itu. Sebagai penulis, kita bisa menciptakan tren itu sendiri. Kak Mira, silahkan. Ya, terima kasih Mas Dio dan teman-teman semua. Selamat pagi jelang siang. Maaf ini lagi di beda tempat, jadi kadang mati Oke. nyala gitu. Kalau saya ingin ikut berdiskusi, kalau menurut saya dari apa yang saya kulik-kulik sedikit, tren pengembangan diri itu siapa yang membuat? Itu berawal ya, pencetus awalnya itu dari peralihan zaman. Jadi kita dari era modern terus dari era sekarang ada postmodern gitu ya, teman-teman pasti ngerti banget lah era postmo tuh kayak gimana. Mungkin kalau boleh mengutip dari pendapat kritikus budaya Roland Barthes, beliau itu kan kayak memberikan pandangan bahwa di era modern sebelumnya kita tuh kayak dicekokin gitu loh, kayak segala sesuatu tuh udah ada apa sih, udah ada kayak ini tuh A begini konsepnya, B begini konsepnya kayak begitu. Jadi kayak berpikir berpikir itu kemampuan intelektual dan institusi tertentu itu dianggap sebagai sesuatu fenomena yang alami gitu, natural. Tapi menurut Barthes di era posmo ini adalah segala sesuatu yang alami itu ya semacam kita makan, tidur, ibaratnya itu tuh adalah hal-hal yang alami betul, seperti yang diyakini oleh para pemikir-pemikir di era modern. Tapi
kapan kita menentukan kita makan, kapan kita menentukan kita tidur, kapan kita menentukan kita berbicara, itu bukan hal yang alami, itu sesuatu yang kita ciptakan. Jadi tren pengembangan diri itu menurut saya lahir lebih marak gitu Mas, setelah pemikir-pemikir posmo ini gencar gitu ya, bahasanya apa sih? Marak. Jadi buku-buku yang mau nggak mau kita harus mengakui bahwa buku yang kita tulis saat ini itu alirannya ya postmodern. Karena apa? Karena kita itu mendobrak sesuatu yang lama gitu. Karena zaman dulu mungkin tabu berbicara masalah seks, bener nggak? Sangat. Zaman sekarang, ya kan? Sekarang udah ibaratnya kalau kata orang Jawa, wis randuwe isin kan loh. Oh, Semua dibahas. Ya jujur aja, zaman saya kecil, mohon maaf, kemaluan perempuan seharusnya kalau sekarang disebut vagina biasa saja. Zaman dulu saya kecil itu disebutnya kodok, anak laki-laki burung, ya kan Mas ya. Kalau sekarang itu udah nggak tabu. Itu kayak ibaratnya kita mendobrak itu gitu kan, wilayah posmo ini. Jadi menurut saya itu kembali ke situ, siapa yang membuat tren ini? Itu pencetus utamanya adalah peralihan zaman. Dan betul kayak kata mbak-mbak yang sebelumnya tadi, Mbak April, Mbak Nurmalia, dan Mas Dio juga, bahwa kita bisa membuat tren itu sendiri. Walaupun kayaknya sekarang ngalirnya lagi belum tentang parenting yang kita tulis misalnya, atau tentang literasi keuangan yang saya tulis sekarang misalnya. Tapi saya melihat one day, mungkin di tahun-tahun berikutnya, ini akan dibutuhkan karena nggak semua orang bisa memahami literasi keuangan yang levelnya kayak The Psychology of Money. Nggak semua orang bisa paham buku itu gitu. Jadi aku mau bikin yang lebih light, yang lebih ringan, yang lebih mudah dicerna. Mungkin itu aja Mas. Kurang lebihnya mohon maaf. Masih Oke, belajar. very good insight Kak Mira. Jadi kita memang sudah hidup di postmodern, ya. Mungkin kata Gunawan Muhammad yang pernah ditulis di catatan pinggir saat Kamus Oxford menambahkan lema post-truth, ya begitu kan ya. Nah, disinilah kita akan sadar bahwa era kekinian itu dobrakan-dobrakan yang muncul itu sangat tidak bisa dibendung, ya kan ya. Kita bisa menciptakan dan bisa menjadi apapun begitu. Karena kita tahu batas-batas kita dan juga bisa mengupgrade skill kita. Saya ingin cerita sedikit. Kemarin saya punya teman, anaknya tuh kuliah semester 4 enggak dilanjutin, mundur ya di IPB, tetapi dia punya sesuatu yang membentuk dirinya, ya kan ya, yaitu di bidang musik. Dia anaknya ingin seperti dirinya seorang biolog, tetapi akhirnya Juli kemarin harus berangkat ke Australia dan seorang ibu melepaskan anak sematawayangnya ya ke Australia, tidak boleh mengantar sampai ke Suta. Itu bagi saya, oh, anak sekarang ya, tren untuk menjadi diri sendiri itu sudah sangat-sangat independen begitu. Kalau mungkin saya sebagai ibunya itu sangat merasakan bagaimana sangat berat melepaskan itu. Tetapi untuk era yang sekarang, no, big no ya, ingin menunjukkan tren bahwa dia itu eksis, dia itu bisa berkembang, dia bisa independen, dia bisa maju, itu tercipta dalam konsep main anaknya teman saya ini. Ya, semester 4 itu lumayan loh ya, harus ditinggal dan dia mengejar obsesinya. Ya, mengejar obsesi. Tentu teman-teman punya obsesi masing-masing. Ya. Oke, ini sekedar intermezzo. Silakan yang lain. Ini sampai jam 11, nanti jam 11 sampai jam 12 saya akan menunjukkan beberapa buku yang saya koleksi, tapi nggak semua. Yang kira-kira dicetak di atas 14 kali cetakan. Ya. Mungkin yang lain, silakan. Kalau saya tidak akan bertanya apa bacaan favorit Anda, itu nggak akan. Ya. Anda punya bacaan masing-masing yang sesuai dengan minatnya. Yang lain silakan. Kalau di Sanata Dharma itu ada iklim namanya iklim dialogal di kampus ya. Dalam arti
Sangat saya sangat terkesan ketika diminta ngisi workshop di Sanata Dharma. Luar biasa aktifnya karena dia terbiasa, mereka terbiasa berdialog begitu. Waktunya 2 jam, 3 jam nggak selesai itu. Karena terbiasa berdialog dan kita sangat appreciate. Kalau Anda punya sesuatu dikemukakan, silahkan. Atau saya tunjuk kalau nanti nggak ada yang ngomong saya tunjuk loh supaya ngomong satu-satu. Halo Kak, Silahkan. suara saya terdengar ya? Ya, sangat. Ya Kak, oke. Tadi mohon maaf saya agak telat sekitar Oke, it's 10 fine. menit Silakan terkait Mas. terkait. Mas Ah, Lukman. Tadi sempat mendengar beberapa paparan dari Kak Dio, kemudian tadi terakhir itu barusan Kak Mira sama Kak Apri ya tadi Ya, menarik sekali terkait dengan beberapa isu perkembangan, tapi fokusnya kepada pengembangan diri nih Kak ya, atau Apa tren-tren buku pandangan secara Anda? umum Kak ya. Kalau mungkin karena beberapa kali saya sempat buka TikTok, tapi saya sebenarnya tidak punya TikTok, yang saya punya YouTube saja. Jadi, tapi beberapa kali sering muncul juga di buku, karena mungkin karena beberapa yang saya buka berkaitan dengan pengembangan karir ya, sama, eee, hal-hal yang berbau spiritual, jadi yang muncul di YouTube saya itu. Dan terkait dengan rencana buku yang saya buat ini berkaitan dengan motivasi dalam pengembangan diri melalui prinsip-prinsip baik, ini menjadi apa namanya, salah satu yang menumbuhkan terkait dengan tren itu juga, kolektivitas dari lingkungan ya. Itu mungkin memungkinkan jikapun misalnya banyak beberapa tadi disebutin terkait dengan kesejahteraan mental, itu karena menjadi kebutuhan orang di era seperti ini gitu. Makanya banyak hal-hal yang berbau psikologis, kemudian, hal-hal yang berbau spiritual yang kita kembali kepada agama, kembali kepada nilai-nilai dasar, itu menjadi sesuatu yang kayak gimana gitu, menjadi sesuatu yang, "Oh, seperti ini ya, seperti ini ya," kira-kira begitu, Kak. Oke. eh, Thank you. Silakan yang lain menyampaikan gagasannya. Kak Dio, aku boleh bertanya nggak? So, Oke, silakan, please. oke, Kak. Kak, kemarin itu saya sempat diskusi sama dosen saya kan. Beliau bilang, karena sebenarnya fokus saya adalah komparatif literatur. Terus dosen saya bilang ini tentang tadi ya, tentang tren dan lain sebagainya gitu. Beliau mengungkapkan bahwa sebenarnya setiap genre bacaan itu tuh selalu ada peminatnya itu loh, Kak. Mm-mm. Nah, sebenarnya apakah apa yang kita lihat tren itu jangan-jangan karena kita spotlightnya ke sana aja gitu. Sebenarnya semua tuh punya punya ini sendiri gitu. Bener gitu nggak sih, Kak? Soalnya kalau yang saya amati sekarang ya, kayak orang-orang banyak yang live dengan slow living, terus di sisi lain ada juga yang tetap hidup yang apa ya, yang normal normal pada umumnya value masyarakat, misalkan kuliah kerja menikah gitu. Tapi ada satu sisi orang yang ya itu tadi slow living, kayak menikmati alam, hidup menepi, tinggal di tepian kota dan lain sebagainya. Atau sebenarnya itu Pak Kak yang ingin saya tanyakan, apakah jangan-jangan tren itu hanyalah spotlight kita gitu loh. Jadi semua itu sebenarnya tergantung kita melihat, atau memang secara general tuh ada semacam wacana yang memang lebih unggul daripada yang lain gitu loh Kak. Itu gimana kalau menurut Kak Dio? Ya, oke. Yang kita bahas adalah tren perbukuan kan ya. Iya, iya, betul Pak, Ah, tren perbukuan. jelas sekali. eh Blueprintnya adalah tren perbukuan buku pengembangan diri. Nanti kita akan berbeda kalau kita membahas tren media, ya, media sosial, media branding maupun media news maupun TV program. Itu akan berbeda trennya. Termasuk bagaimana TV itu dikemas, ya kan ya, TV itu dikemas, media sosial dikemas, website berita dikemas, buku fiksi yang dikemas dan sebagainya, dan juga membranding penulisnya dan juga membranding eh, produknya atau sastranya seperti itu. Contoh sekelas Gramedia, sekelas KPG, 30 tahun terakhir, ya, itu paling nggak ada 30 penulis yang sangat-sangat terkenal di masanya. Nggak ada. Dari mulai novel pertamanya Mirawe yang baru meninggal kemarin ya. Mirawe itu tahun 70-an, itu novel pertama yang dibukukan oleh Gramedia.
sampai sekarang saya yakin, atau yang 5 tahun terakhir saja, 5 tahun terakhir saja, yang sangat fenomenal untuk sekelas KPG saja itu bisa dihitung. Eka Kurniawan, Terelie, Lele Asudari, Ayu Utami. Siapa lagi coba yang sangat-sangat luar biasa? Hanya 4, hanya 4 loh. Yang mereka bombardir. Saya pernah ketemu sama wakil direkturnya ya. Oki Madasari masuk pusaran itu nggak sih? Oh, nggak masuk. Aku nggak masuk. Oke, nggak masuk. Oke, nggak masuk karena cetakannya belum mencapai 30. Belum mencapai. Oke, nggak masuk. Terelia justru menjadi pembaca remaja, pembaca awal supaya mereka bisa meningkat ke pembacaan yang lebih serius. Itu di Indonesia bisa dihitung para sastrawan yang kira-kira punya kans tertentu dan itu nilainya sangat-sangat besar. Itu bisa dihitung. Itu buku fiksi. Nah, kalau buku pengembangan diri untuk level Indonesia itu memang kalau menurut saya ini pembacaan saya ya, teman-teman boleh punya punya wawasan tersendiri atau punya wawasan lain nanti bisa ditambah, malah kita tambah wawasan juga. Kalau saya justru melihat dari penerbit yang menerbitkan buku-buku ringan begitu. Tetapi mereka menyasar pembaca muda. Saya harus menyebut misal Agromedia Group. Saya punya 2 bukunya Gita Savitri. Kenal ya Gita Savitri ya? Oh, cetakan berapa puluh kali itu. Atau mungkin Raditya Dika. Wah, itu cetakan berapa puluh kali. Tadi 50 kali. Yang Kambing Jantan 50 kali lebih itu. Dan itu kehebatan seorang editor ya. Saya sangat salut sekali bagaimana kerja editor itu menjaring para penulis berbakat. Termasuk Anda yang di sini kan penulis berbakat semua. Yang mendaftar itu ratusan loh. Jadi 22 ini lumayan, lumayan membuat kami sangat optimis ya. Em, Dulu awal-awal ada internet tahun 2000, itu ada zaman blog ya. Itu menjadi tren, blog menjadi tren ya waktu itu katakanlah. Dan para editor ini peka bahwa anak-anak sekarang, anak muda ini suka ngeblog karena adanya muncul warnet zaman dulu kan ya. Kemarin hanya ingin baca blog dari blogger terkenal. Mereka melamar terus dibukukan. Awalnya itu. Setelah blog selesai, muncul ada WordPress dan sebagainya. Kemudian bisa bikin website sendiri. Muncullah media sosial. Media sosial ini orang suka konten dan sebagainya. Kalau misalnya yang buku yang dilamar dan menjadi viral itu Happy Little Soul, itu adalah perbincangan anak dan ibu. Itu disuruh oleh editor untuk nulis. Karena dia sudah viral dulu dan kontennya memang bagus. Dan otomatis meledak. Artinya adalah tugas saya sebagai editor adalah mengarahkan penulis untuk membuat tren itu. Tetapi kalau saya lebih senang mendapatkan gagasan bawaan dari para penulis itu. Kenapa? Sangat original nanti. Kalau saya yang mengarahkan kurang kurang original. Jadi saya lebih senang membebaskan orang untuk berkembang masing-masing sesuai dengan minatnya. Kalau saya ingin mengarahkan begini, no. Saya lebih senang Anda bertumbuh berkembang, kita sama-sama tumbuh berkembang kayak gitu. Saya hanya membuat highlight tertentu yang kira-kira buku Anda ini punya pasar dan itu akan bergerak nanti. Follower Anda naik, yang komen-komen naik, yang pesan naik seperti itu. Karena kan kita industri ya, kita industri jadi mekanis sekali sebenarnya. Industri itu bisa mekanis, bisa substantif memang. Nah, betul semua buku kita kembali ke blueprint buku pengembangan diri itu punya minat masing-masing. Tetapi kalau kita bikin grafik, kira-kira buku mana yang grafiknya dari mulai paling rendah paling tinggi itu bisa dibuat grafik masing-masing penerbit dan bisa dicek lewat Shopee maupun kita cek di marketplace atau tanya ke toko buku Gramedia katakanlah grafik tertinggi dan terendah atau tengah-tengah buku penggemar yang laris itu apa ya kan ya. Saya sering tanya top 10 bestseller itu apa ya kan ya, yang bertahan katakan 5 bulan itu penjualannya stabil naik itu buku apa kayak gitu. Itu bisa kita lacak, bisa karena apa, punya bukti otentik bahwa buku yang kita tanya itu benar-benar diminati oleh masyarakat. Nah, fungsi inilah yang apa namanya membuat saya sadar bahwa ternyata tren itu bergerak ya dari persembunyian penulis yang awalnya belum terkenal jadi terkenal.
seperti sebuah lagu ya. Seperti sebuah lagu yang mungkin kita belum tahu akhir-akhir ini viral, ternyata lagu itu diciptakan setahun yang lalu. Misalnya ya, yang satu-satu tuh saya baru ngerti minggu ini loh, atau saya yang nggak ngerti. Mohon maaf ya, yang It Gitaf itu loh. Itu diciptakan YouTube-nya saya cek 1 tahun yang lalu. Kenapa saya baru ngerti viral bulan Arab minggu ini, atau saya nggak update musik ya. Buku juga sama. Saya baca buku terbitan 2000 awal, terbitan Serambi, judulnya Musyawarah Buku. Musyawarah Buku di Amerika sangat tren banget. Jadi buku-buku hasil dari pembacaan seorang profesor, seorang peneliti ya, yang menelisik zaman keemasan Islam katakanlah. Lewat kitab-kitab yang digotong ke sebuah perpustakaan di Amerika. Dia memetakan buku-buku tua, dan itu sangat-sangat tren pada zaman itu, tahun ya abad ke-13-14 katakanlah itu. Jadi saya masih sekarang beli buku lawas masih, karena itu tren pada zamannya, dan saya perlu membacanya, walaupun bahasanya masih dulu banget ya, bahasanya seperti itu. Buku-buku tahun 90-an, misal saya sedang baca buku Sejarah Zaman Bergerak, itu wah luar biasa itu pas awal-awal diterbitkan. Dan sekarang diterbitkan ulang dengan ejaan sekarang, ya tetap ada beberapa sumber yang harus dipertahankan ejaan lamanya. Jadi kalau saya tambahkan, mungkin teman-teman bisa menambahkan, eh, betul punya minat masing-masing, tetapi grafik penjualan itulah sebagai tolok ukur di mana buku tren pengembangan itu sukses di pasaran. Mungkin itu sih. Jadi memang lahirnya POD itulah yang membuat banyak penerbit ini muncul, tetap cuma dikit ya gitu kan ya. Tetapi memang kalau kita punya strategi bagaimana kita bisa mengembangkan diri secara jenama, nanti kita akan bahas pekan depan, itu memang akan menambah engagement para pembaca buku kita. Saya yakin bisa dengan strategi tentunya. Ya silakan. Makasih ya Kak April. Diajar Bu Novi. Iya, itu beliau yang bicara juga Prof. Novi. Oh iya, kelihatan itu gajinya. Iya, Saya iya, ketemu ngajar di saya. kampus kemarin. Iya, oh mungkin Iya, nanti kalau Mas Dio ada event lagi ya Mas di Sadar. iya. Saya mau Ah, datang. oke, keren banget kalau sekarang udah profesor ya. Iya, Prof, udah Profesor Bu Novita Pas Dewi. baru tahun berapa sih? Saya lupa saya profesornya bertahun berapa, soalnya saya masuk beliau udah profesor. Iya, 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 iya. Terima Oke, kasih. thank you. Iya. Yang lain, Kak Mira lagi, silakan. Mau terima kasih Kak Dio, mau menanggapi yang ucapan apa dari dosennya Mbak April tadi, seru banget. Jadi gara-gara Mbak April bilang nanya ke Mas Dio tadi dan Mas Dio juga sudah memberikan respons, saya juga mau apa ibaratnya ada kelintas gitu loh Mbak April. Jadi kalau misalnya kita boleh ngomong nih, apakah semua genre buku itu ada? Peminatnya jelas ada, dan Mas Dio juga tadi udah ngejawab dalam lingkup penerbitan buku ya, buku tren pengembangan diri. Mas Dio udah jawab kalau itu juga tergantung kepada viralnya atau jual apa namanya seberapa banyak buku itu laris di pasaran dan segala macam. Tapi saya jadi ingat waktu saya pernah kerja di sebagai jurnalis ya. Jadi saya itu pertama kali masuk di dunia jurnalis digital. Saya Kompas itu ya. diajar iya Sebut di aja Kompas. karena terkenal. Malu Mas. Nggak apa-apa terkenal itu. Jadi saya pernah kerja gitu Mbak April di Kompas, dan dari situ saya belajar bahwa apa yang diucapkan dosennya Mbak April itu benar adanya. Jadi semua itu memiliki minatnya masing-masing, terlepas dari dia itu kena spotlight atau enggak gitu. Nah, waktu saya di Kompas itu pertama kali masuk, yang diajarin sama editor saya adalah kamu nulis apapun, nulis artikel kek, nulis buku kek, kamu jangan terlalu terpaku sama yang namanya tren. Memang kita ada tren. Kamu ngikutin tren itu, traffic kita tinggi. Semakin kamu nulis artikel-artikel yang sesuai dengan tren, pasti kamu naik, artikel naik, duit masuk banyak, cuan banget gitu. Tapi katanya, ingat, sesuatu yang ngetren dan digiring baik itu oleh media, oleh apa segala macam, yang masuk spotlight itu tidak abadi, dia akan bergeser.
segala sesuatu yang viral itu akan bergeser. Jadi pilihan kita adalah gimana kita harus pinter-pinter ya, emang agak tricky. Gimana caranya kita nulis buku ini diminati oleh pasar dalam artian bisa masuk spotlight itu bagus dan bagaimana juga itu punya impact. Kita punya dampak. Saya waktu itu bikin kalau mungkin teman-teman mau ngecek boleh di Kompas.com artikel saya awal-awal saya masuk. Itu saya yang pertama kali bikin masker adalah benda yang paling diminati diminati Indonesia tahun 2020. Saat itu nggak ada tuh di meja editor gitu. Ini saya spill dikit aja. Waktu itu di meja editor tuh nggak ada dibahas. Miranti kamu harus bikin berita kayak gini atau kayak gitu nggak ada. Jadi cuma udah ngikutin alur aja, ngikutin trennya kayak gimana. Tapi ada satu rumus, tulislah apa yang masyarakat Indonesia butuh tahu. Dan kalau kamu berhasil nulis itu, dia nggak akan cuma ada di spotlight, tapi dia akan abadi dalam arti, oh iya, jadi artikel itu kalau percaya nggak percaya dilihat di trafficnya di ini ya, belakang layar gitu. Itu artikelnya itu tuh bener-bener nangkring tinggi artikel saya itu, dan itu lama sampai berbulan-bulan. Yang baca itu tuh banyak. Padahal cuman ngasih tahu kalau ketersediaan masker di Indonesia dan beberapa negara lain itu udah mulai berkurang gitu. Hanya memberitahukan itu aja sebenarnya. Jadi mungkin rumusnya adalah teman-teman di sini jangan terlalu terfokus sama wah kayaknya tulisan aku nggak terlalu bisa viral nih. Yang terpenting adalah tulisan kamu itu punya impact. Coba lihat ada berapa banyak orang yang nulis ataupun bukan yang penulis maupun YouTuber ataupun apa yang hanya mengandalkan famous atau ketenaran biar viral doang, tapi bagaimana dia dalam menyusun karirnya ke depannya itu nggak long last gitu. Terima kasih. Oke, sepakat sekali dengan Kak Mira. Spotlight yang kita ciptakan itu bisa naik, setelah itu langsung bisa bergeser. Jadi buku-buku yang sekiranya bertahan lama itu menurut saya dan juga yang saya amati ya, dan juga pengalaman saya itu memang yang dibutuhkan, Walaupun masyarakat itu belum butuh anggapan kita katakanlah. Tapi suatu hari ketika ada satu saja teman kita yang membaca buku kita dan itu dibutuhkan oleh dia akan memberikan spill kepada teman saya pada baca buku ini. Buku ini memberikan saya wawasan baru, kebutuhan saya tentang hal-hal yang belum saya tahu, saya jadi tahu katakanlah. Itu. Saya pengalaman menerbitkan 2 buku how to, ya, buku bahasa Inggris 2. Boleh saya tunjukin sebentar? Ini saya tulis 13 tahun yang lalu, cetak ulang, ganti cover 3 kali, ya. Pecah 500 jadi sudah lumayan. Jadi sebenarnya kalau penerbit mayor langsung sekali 3.000, saya harus melewati 6 kali. Ya, dengan ganti cover 3 kali. Tetapi ini memang masuk ke kursus-kursus, masuk ke kampung Inggris dan sebagainya. Walaupun saya sudah pensiun sebagai guru bahasa Inggris dan sekali masih diminta, tetapi buku ini menjadi apa ya, legendarisnya adalah kok ada yang masih minat baca buku saya ya kan ya. Bahkan beberapa teman dari sekolah-sekolah kapal pesiar itu masih WA saya, boleh ketemu nggak, hanya ingin praktik bahasa Inggris dengan gurunya, dengan penulisnya begitu. Itu excitednya di situ. Contoh, mungkin teman-teman yang nulis, misal Kak Mira menulis tentang budgeting, tentang keuangan, itu bisa menjadi finance consultant katakanlah. Atau mungkin saya pernah baca viral banget yang Marie Kondo, metode rapi-rapi baju KonMari. Dan dia kalau misal mengundang dia ingin merapikan baju di rumahnya, itu harus ngantri sekian ratus berapa bulan baru bisa menemui Marie Kondo. Itu. Dan saya sejak kenal metode Marie Kondo, KonMari itu melipat baju lebih rapi banget, simple rapi. Itu kan dibutuhkan oleh kita ya kan, bagaimana melipat baju yang rapi, menata rak buku dengan konsep kecil, setelah itu besar-besar kayak gitu. Itu kan metode yang semua orang butuh sebenarnya, tapi kan baru tahu gara-gara ada penemuan dari Marie Kondo begitu. Contoh. Yang lain silakan. Kak Sali silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal semuanya. Kemarin masih ya, kalau saya sudah kenal sebelumnya ya. Silakan Kak Sali. kenal, kemarin saya belum bisa berinteraksi secara intens karena masih di sekolah.
banyak anak belum bisa fokus. Terus yang habis darat langsung off. Untuk hari ini alhamdulillah bisa fokus. Menanggapi dari pernyataan Kak Mira ya tadi ya. Saya sangat setuju untuk buku yang kita tulis itu tidak hanya meskipun tidak hanya tapi harus juga digunakan untuk berpacu apa istilahnya tadi, untuk tidak terlalu fokus pada yang harusnya lagi deras atau viral, tapi itu juga sedikit banyak harus dipakai. Nah, untuk yang lainnya, saya sangat setuju bagian yang tadi kita menulis bukan fondasi utamanya bukan viral, tapi yang berangkat dari apa yang mungkin orang butuhkan, ditambah lagi Kak Dio tadi, mungkin orang lain belum tahu, masing-masing dari kita mungkin yang kita tulis itu nanti ada sesuatu yang belum banyak diketahui, makanya itu kita bisa berikan agar orang-orang yang lebih tersebut dan itu bisa dibentukkan dan berimpak membawa apa istilahnya perubahan dampak yang nyata bagi kehidupan seseorang itu. Untuk sedikit spoiler besok di pertemuan berikutnya ya, saya perkenalkan yang akan saya bahas besok itu garis besarnya tentang be yourself, tapi dalam arti yang lain tidak istilahnya tidak apa adanya gitu, bisa menjadi maksimal dari diri sendiri tapi bukan di apa adanya seperti itu. Iya. Maaf ya, ngomongnya masih agak kaku karena saya orangnya introvert, belum terbiasa dengan orang banyak dan orang baru. Oke. Introvert itu punya kelebihan walaupun dia pendiam dan sebagainya, tapi dia fokus, ya kan? Oke. Thank you Kak Salis. Saya jadi ingat pernyataan Toni Morrison. Masih ada yang ingat nggak? Kalau ada buku yang belum ditulis, tugas kita menuliskannya. Itu pernyataan Toni Morrison. Silakan yang lain. Wajib berbicara di sini. Izin Kak, Ya, silakan. menanggapi untuk buku yang belum ditulis itu Kak, saya jadi teringat, tapi bukan buku tentang buku pengembangan diri. Jadi buku novel anak yang pertama tuh dia puisi gitu, dan itu ditulis sama Mbak Ari. Buku itu juga jadi bestseller, bahkan bukan sekedar di Indonesia tapi juga di luar negeri gitu. Nah, kayak buku-buku jenis kayak gitu kan kalau saya lihat tuh belum ada Kak yang genre kayak gitu. Emang belum ada kayaknya penulis Indonesia yang nulis dengan buku novel anak yang ada puisi di dalamnya. Jadi kayak puisi tapi dia bercerita kayak gitu Kak. Bukunya bagus banget deh. Jadi kayak saya saja yang orang dewasa membaca buku itu, ketika saya membalik setiap halamannya tuh nggak kerasa gitu, udah berbab-bab. Tapi dan sempat juga ikut kelas beliau, kelas Mbak Ari itu, memang pas perjalanannya di awal-awal itu kan beliau ikut sayembara gitu Kak, bawa buku judul dengan tema itu. Dan lalu kemudian beliau riset-riset lagi, terus minta pendapat dari penulis-penulis yang lain gitu. Kemudian akhirnya itu dilamar sama penerbit Republika deh kalau nggak salah. Dan ternyata buku itu jadi viral gitu. Tapi memang sepertinya Kak, kalau misalnya buku yang mungkin belum pernah ditulis orang lain, kalau kita mau kirim ke penerbit mayor, kayak ada suatu hal challenge ya Kak, karena buku ini belum pernah gitu, dan mungkin agak lebih sulit gitu. Tapi setelah memang itu, wah buku ini beda sendiri dan ternyata pembaca menemukan hal yang baru, ternyata itu bisa jadi suatu hal, buku yang jadi buku yang tren gitu. Jadi bestseller, bahkan sampai ke luar negeri pun jadi bestseller. Itu sih Kak mungkin Ya, baik. itu yang saya sampaikan di depan bahwa kita bisa menciptakan tren. Itu namanya. Oke, thank you.
Yang lain, silakan. Yang belum bicara, Mas Dio, ya silakan. izin. Mas Dio, saya memang agak telat masuk, jadi agak masih meraba. Tapi kemudian dari pembicaraan teman-teman tadi, apakah berarti memang buku pengembangan diri ini adalah buku yang memprovokasi gitu, Mas ya? Yang kemudian bisa Memprovokasi seperti apa? Memprovokasi seperti iya, apa? membangun kesadaran baru buat pembaca untuk melakukan sesuatu berbasiskan apa yang pengalaman yang kita tulis gitu. Ya. Mungkin biasanya bukan memprovokasi, tapi mencerahkan ya. Ya, ya, ya. Oh, ya mungkin bahasa lebih ininya Mas ya. Jadi terus terang saya agak meraba ketika kemudian apa yang harus saya tulis tentang buku pengembangan diri karena nggak ada bayangan juga tentang apa itu buku pengembangan diri. Semalam saya terus terang nyari di internet apa itu tentang buku tentang pengembangan diri. Tapi dari pembicaraan ini saya merasa oh berarti harus membangun kesadaran, ada pengalaman kita yang kemudian bisa ditawarkan ke pembaca. Saya belum sampai ke harus viral atau apa, tetapi Oh iya, iya betul. apa dari pengalaman kita yang harus bisa dibagikan dan kemudian bermanfaat dan kalau kata teman-teman itu mempunyai impact terhadap kehidupan kemanusiaan ke depan gitu. Apakah seperti itu, Ya Mas? betul sekali. Sebenarnya viral itu nasib ya atau hoki, serius atau by design. Jadi memang kita sekali lagi kalau nulis saja, viral atau nggak viral itu masalah lain, masalah strategi kita memasarkan. Tetapi memang sekali lagi nulis saja dulu yang baik, yang terbaik begitu, supaya kita bisa meluaskan pengetahuan lewat tulisan kita. Oh, saya belum pernah cerita atau pernah cerita belum ya kemarin. Kalau kita menulis, kita tambah pintar. Serius. Kalau kita menulis apapun tambah pintar. Karena apa? Kita butuh asupan dari banyak referensi. Buku sudah banyak didapatkan pengetahuannya, ya. Kemudian pengen nanya ke teman-teman, pengen nanya ke yang lebih senior katakanlah, pengen nanya tokoh sana tokoh sini, ahli sana ahli sini. Artinya adalah kita pun melakukan dua hal dalam menulis, ya. There is two process uh, in writing ya. Jadi dalam menulis itu ada dua proses sebenarnya. Proses menulis itu sendiri dan juga proses membangun pengetahuan itu sendiri atau memproduksi pengetahuan itu sendiri. Itu. Maka kalau orang yang membaca buku kita itu senang. Ya Allah ini kaya banget sih bukunya ya kan ya. Daging banget begitu bahasanya. Karena apa? Ketika menulis kita tambah pintar. Serius, itu yang saya alami. Bukan saya sok pintar enggak, tetapi saya haus akan pengetahuan yang lain yang ingin saya kembangkan begitu. Itu mungkin untuk highlight saya yang ingin saya tambahkan. Mas Bauer tentang toko buku sebenarnya banyak ya. Misal toko buku di Paris itu tentang ini. Pernah baca belum ya toko buku di Paris? Saya yang Baghdad Mas malah sama Oh yang Afghanistan. Baghdad. Iya, Toko iya. buku ini toko buku di Kabul. Ini Kabul Afghanistan itu. Oh iya iya. Iya. Itu ada juga yang toko buku ada beberapa toko buku sih bagus banget yang menurutku yang menjadi apoteker literasi itu yang toko kecil di Paris. Jadi misal kita sedang galau, nanti kita main ke toko buku itu akan ditawari kalau Anda galau baca buku ini, kalau Anda jatuh cinta baca buku ini. Jadi seorang penjaga buku itu tahu kebutuhan pembacanya. Kalau sedang gembira baca buku ini kayak gitu. Itu kisah toko buku yang menjadi apoteker literasi. Nanti ada di Kompas ulasannya. Saya masih ada bukunya. Berarti Mas ya, tidak Hah? harus terkait dengan toko buku sebenarnya ya. Oh Maksudnya enggak, tapi terkait dengan oh pustaka enggak. ya. Toko buku hanya sebagai ornamen malah, tapi di balik toko buku itu ada kisah-kisah, ya kan? Sebentar saya ambilkan. Karena Ya ini bukunya, terjemahan sekali lagi, The Little Paris Bookshop, toko buku di Paris, Nina Joss. Ini apoteker literatur ya. Jadi Anda galau, Anda sedih itu punya penawarnya adalah buku atau obatnya. Pendekatannya sangat unik ya.
Itu. Karena Gitu. saya ini Mas, salah satu yang kemudian menancap di pemikiran malah bukan toko buku sebenarnya, tapi suatu ketika saya waktu masih muda ke Bogor ketemu seorang masuk ke perpustakaan sebuah lembaga, ketika saya bercerita apapun dia kemudian bisa menunjukkan, oh kira-kira buku yang harus kamu baca buku ini, buku ini, buku itu. Dan kemudian saat ini ketika saya memang punya toko buku online, saya mencoba itu dalam konteks jual beli sebenarnya. Iya, itu artinya kan memenuhi kebutuhan, ya kan ya. Iya, siap. Jadi jasa penjual buku itu luar biasa dan pasti pintar-pintar karena dia paling nggak membaca judul sama blurb-nya toh. Kalau lagi santai baca isinya sekilas-sekilas. Itu yang saya temui para pedagang buku itu baik di Lawaksan, di Loakan itu luar biasa pengetahuannya. Karena kan saya pernah menulis di Bookstore Traveler ya, saya mengunjungi wawancara 15 toko buku. Itu ini buku saya menulis tentang toko buku saya bentar. Nggak viral, bukunya nggak laris. Tapi saya merasa, ini bukunya. Karena yang saya inginkan adalah, ini di Bookstore Traveler, buku yang saya tulis. Ini full color, saya pakai fotografer saat jalan-jalan. Ini buku traveling saya tentang toko buku. Jadi saya muter-muter ke toko buku, saya ngobrol dengan penjaganya, ya kan, dengan yang berkunjung, wawancara dengan pemiliknya. Saya wawancara 15 toko buku di Yogyakarta sama Solo, Ambon 1, Jakarta 1. Dema buku yang di Jakarta Dema buku. Ini buku yang tidak laris, memang tidak laris, tapi hanya orang-orang yang ingin meneliti tentang dunia literasi larinya ke buku ini. Larinya ke buku ini. Geliat dan sehat para pedagang buku di abad digital. Karena saya 10 tahun bisnis digital sebenarnya. Nah, ini karena luring mudah-mudahan lebih maksimal ya. Ya masih digital juga untuk pemasarannya. Ini saya tulis 2018. Lumayan tebal karena banyak foto. Isinya kumpulan wawancara seperti I want to die but I want to eat tteokbokki ya. Ini wawancara. Kalau yang I want to die but I want to eat tteokbokki kan perbincangan antara penulis dan juga psikiaternya. Kalau saya wawancara dialog dengan para pedagang buku. Itu menarik sekali. Itu rantai ekosistem. Terima kasih Mas, terima kasih. Iya, makasih. Sama-sama, Mas. Oh iya. Oh iya, saya itu ada konten Kak Dio lagi tanya ke toko buku. Apakah saat itu? Iya, itu saat tanya-tanya sedang proses buku ini. Heeh. Sebenarnya filosofi menjadi pedagang buku itu yang orang akan penasaran, Mas Bawor. Ya kan ya? Betul. Nggak semua orang tuh mau jadi penjual buku. Oh. Tapi serunya luar biasa ya. Saya kulakan di gudang Gramedia itu masih banyak banget. Saya sudah ngangkut 3 kali pindahan ya. Itu belum mungkin 10 kali mungkin ada ratusan koli soalnya saya. Saya sampai ini capeknya belum 3 hari ini sih kita pindahan masih banyak banget yang belum di packing dan sebagainya ya. Masih didus banyak. Ya sudahlah, dinikmati aja. Padahal saya mau belanja beberapa itu Mas, untuk kemudian salah satunya dijual kembali. Iya, ini yang buku kuasa aksara itu masih ditumpukan dus di kantor baru. Agak sabar Mas ya. Termasuk buku ini Mas, jadi Yang mana? agak yang apa book traveler ini, karena pembeli saya kan agak unik sebenarnya. Jadi itu mungkin yang dipikirkan menjadi bagian dari penulisan adalah ketika buku itu dibaca kemudian diceritakan baru kemudian laku. Jadi mereka tidak sekedar percaya dari blurb atau kemudian yang keterangan dari penerbit, tapi sentuhan pribadi dari saya yang membacanya. Nah, kebetulan ada tugas, saya pikir, kenapa tidak sekaligus saya membaca, saya menuliskannya, kemudian saya menawarkannya kepada pembaca. Ya, itu namanya copywriting ya. Copywriting bahasa iklan, level base dan sebagainya. Termasuk Reda Gaudiam itu orang iklan. Dia cerita macam-macam dari Coinbase sampai menjadi kreatif director untuk iklan di agensi itu seperti itu.
Betul sekali, Mas Bawor. Saya juga punya pengalaman ada beberapa pedagang buku senior Semarang itu usia hampir 60 tahun. Itu beli The Bookstore Traveler. Mahal sekali kan harganya mahal ya full color soalnya 149.000. Ini saya cetak 300 paling baru baru laku 100. Tapi saya sangat bangga menulis buku ini ya. Setiap buku yang saya tulis itu kan butuh proses dan juga lama pasti setahun. Ini 2 tahun lah untuk sampai terbit. Em, apa ya dia menceritakan ada di story saya di story Instagram saya. Eh, Walaupun kata teman-teman terlalu verbatim karena kan saya tidak mengolah hasil wawancara 100% ya, mungkin yang saya olah sekitar 30% ya, dan memang banyak yang saya pangkas, dialog-dialog yang nggak penting saya pangkas, tetapi yang paling penting justru ketika saya berinteraksi dengan para pedagang buku, pengelola toko buku, inilah saya jadi paham buku itu bergeraknya kemana sih, ya kan ya, itu. Maka rantai ekosistem dari yang buku baru, buku bekas, buku lawas, buku koleksi, ya kan yang harganya jutaan, bukunya sudah jelek, sapunya sudah kuning, bukunya sudah menguning, harganya jutaan, ya kan ya. Karena kita nggak tahu ya, oh buku jelek kok, fisiknya maksudnya ya, fisiknya jelek kok, mahal banget. Ternyata isinya itu luar biasa, buku tua ya kan. Saya kenal dengan buku-buku pedagang lawas karena itu rantai. Buku yang kita ciptakan tahun ini 10-20 tahun ke depan masih ada loh di tangan para pembaca. Misal nggak berada di toko buku, masih ada di tangan pembaca. Di rak-rak buku, di rumah-rumah mereka yang membaca buku kita. Itu dasarnya sebagai penulis. Ya kan ya. Itu yang membuat jiwa-jiwa kita semakin muda mungkin itu. Salah satunya. Saya tiba-tiba diwawancara sama peneliti yang sedang S3 eh, tentang peta literasi di Indonesia lewat toko buku. Jadi saya bisa menjelaskan panjang lebar. Karena apa? Saya yang terjun di lapangan mengumpulkan banyak data dari hasil wawancara itu punya petanya, peta perbukuan dan pertokoan di Indonesia saya bisa menjelaskan dengan sangat-sangat lancar begitu. Ya gara-gara menulis buku ini saya tambah pintar jualan buku secara substantif dan juga mekanis begitu. Thank you Mas Bawor. Ada tambahan mungkin? Ya, terima kasih, Alterasi. sangat menginspirasi. Oke, yang lain? Ini ada yang tanya lagi, Teh Dwi. Izin tanya Kak, kalau riset seperti wawancara gitu, bagaimana Kak Dio mengelola hasil data tersebut untuk ditulis dalam sebuah buku? Apakah ada buat seperti pengolahan data seperti kita buat riset? Ya, eh, saya untuk penulisan buku ini saya menggunakan metodenya kumpulan wawancara Pram, tetapi saya olah hasil wawancara itu menjadi esai. Ya, kalau teman-teman baca buku Pram dan Seks itu hasil kumpulan wawancara dengan berbagai tema ya kan. Itu saya gunakan sebagai rujukan. Beberapa bab itu saya kelompokkan, kemudian saya bikin esai hasil wawancara itu. Itu metode yang saya lakukan. Dengan ditambah foto-foto ketika saya jalan-jalan. Kayaknya eh, di Indonesia baru saya yang menulis tentang itu. Book traveling. Berkunjung ke toko buku dengan dituliskan. Kalau di luar negeri itu ada Mbak Muti Esvan yang punya kata depan. Dia punya beberapa lini penerbitan. Dia bilang di podcastnya ini apa namanya Perut EA sama Mas Tommy yang mengolah buku juga seperti itu. Saya bikin cuplikannya ya, sebentar. Saya punya cuplikannya. Dia sih, bentar ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek di YouTube untuk full wawancara buku Akik Diki. Di Indonesia? Oke, saya share screen dulu. Basically ada memang buku tentang buku di Indonesia. Ada itu yang nulis siapa Mutia kan ke samping dari buku-buku gitu. Oh, ada juga bahkan juga. Oh, oke. Yang spesifik tentang buku Indonesia nggak ada lagi. Cuma satu tuh Ngadio itu pernah bikin.
di Solo itu. Cuma satu doang gitu. Ya, sebagai buku. Sebagai buku. Oke, bookstore traveler namanya. Bookstore traveler gitu ya. Oke. Nah, aku belum pernah baca. Itu isinya. Baru tahu aku mah. Isinya transkrip wawancara sama para tokoh buku. Sama pengulik. Ya, itu ngulik tentang tokoh buku. Kesimpulan bagus sih. Dan yang itu juga aku amini. Yang dijual toko buku itu bukan buku utamanya, tapi pengalaman. Kalau dia ngomong istilahnya browsing experience. Terus juga ya. Jadi orang kesini itu kan bukan karena mau juga, tapi dia pengen mendapati browsing experience loh. Jadi, bisa datang tanpa tahu apa, terus aku bisa memilih short. Ya itu. Saya sangat senang mendapatkan pengalaman orang lain. Dulu awal-awal saya menjadi apa ya, pencetus pendiri komunitas menulis memoir, saya itu didatangi sama ibu-ibu, nangis 2 jam, 3 jam, saya dikira psikolog ya kan ya. Ya Allah, saya dikira psikolog di tempat sebagai tempat curhat dia dan sebagainya. Tetapi saya sadar bahwa pengalaman orang lain itu sangat penting. Tetapi kalau kita bukukan, ya itu justru menerapi pembaca. Teman-teman banyak yang dari psikologi atau dari kesehatan pasti tahu bahwa kalau kita membaca novel, kan banyak yang tanya buat apa sih membaca novel, buat apa sih membaca buku pengembangan diri. Pengembangan diri banyak itu cerita pengalaman sebenarnya. Itu adalah menerapi pembaca kita supaya misal kita punya masalah tertentu, itu bisa menerapi otomatis. Oh, pengalaman ini solusinya seperti ini. Pengalaman ini nanti relaksasinya seperti ini, kata saya seperti ini. Maka manfaat sebagai penulis di dalam buku-buku yang ditulis itu banyak sekali bagi para pembaca kita. Ya, gitu. Tambah sedikit. Thank you Mas Bawar. Yang lain silahkan. Oh ini sebentar. Ada pertanyaan lagi dari Kak Dwi. Kalau kita wawancara buat nulis gitu, kita izin, ya tentu izin. Saya perizinan dulu, kenalan dulu. Bahkan saya seminggu sebelum wawancara saya sudah berkunjung itu. Nanti minggu depan saya tanggal sekian mau ke sini untuk wawancara, izin. Saya izin. Kayak gitu. Yang lain silahkan. Jadi kesimpulan saya mengunjungi toko buku itu walking experience, browsing experience, mengeksplorasi, mencari pengalaman orang berinteraksi dengan toko buku. Secara manajemen kadang mereka juga mau cerita. Silakan yang lain. Oke, ini sudah jam 11. Saya akan tunjukkan beberapa koleksi saya yang setahun ini ya, yang setahun ini saya ambil dari 2 penerbit besar saja atau 3 ya. Mizan, Gramedia sama Agro, Gagas Media. Mohon tunggu sekitar 5 menit teman-teman. Teman-teman boleh ngobrol-ngobrol sendiri juga boleh.
Oke teman-teman, saya punya beberapa, ada tumpukan dus. Ini adalah tumpukan dus. Bentar, ini adalah tumpukan dus sekitar ratusan, ya enggak ratusan, mungkin sekitar 60 buku pengembangan diri yang tren. Ada kayak gini. Em, ada bukunya Wirda Mansur. Ada bukunya Jack Hairen. Ada Terelie. Banyak banget. Kalau saya tunjukkan mungkin jam nggak selesai. Ada punya Hello Bagas, ini terkenal sekali. Ini tentang, ini yang Surga di Andalusia, ini punya Naura. Ini tentang bagaimana perkembangan zaman dibentuk di Spanyol. Peradaban ilmu itu dibentuk ya lewat penerjemahan. Banyak sekali. Buku-buku ini kita pelajari di redaksi untuk dibuat kayak semacam apa ya, contoh. Ini loh cara ngemas buku pengembangan diri. Ini loh gaya-gaya desainnya seperti apa. Kita pelajari dari banyak penerbit. Ada juga yang awal-awal ada gaya hidup minimalis ala orang Jepang ya kan. Terus buku-buku filsafat. Ini yang punya Naura, buku Mizan, Ibnu Arabi, atau mungkin buku-buku yang Babon masih kayak apa, Zaman Bergerak. Ini apa punya Pak Faiz ya kan ya. Atau mungkin bukunya Gita Safir, saya punya dua, yang satunya ini. Atau punya yang sangat viral juga, punya Rintik Seduh, saya baca juga. Nah, baca supaya tahu, oh ini loh para penerbit besar itu punya produk yang unggul begitu. Itu sih sekilas teman-teman. Kalau ke Solo mainlah ya ke kantor kami yang baru. Mungkin baru bisa ready bulan depan ya. Bulan ini kayaknya masih masih pindah-pindahan banyak banget soalnya. Nanti kalau sudah bisa dikunjungi teman-teman saya eh, apa kabari. Silakan yang lain, ada pasti punya teman punya versi masing-masing ya. Itu. Kak mau tanya Kak, Ya silakan. ciri khas buku-buku self development dari Korea itu apa sih Kak? Kan banyak ya yang ada apa tetap hidup untuk makan tteokbokki itu loh Kak dan sebagainya, itu kan kayak unik, tapi saya sampai sekarang belum pernah beli gitu karena belum ada rezeki gitu. Itu ciri khasnya apa dibandingkan buku-buku Indonesia? Ciri khasnya kalau secara bahasa ya, saya sebagai editor itu, ini contoh, ini juga orang Korea juga. Nak, belajarlah soal uang, pelajaran tentang uang dari seorang ayah Korea, Jang Seong Yong, terus Jeon Story. Mulailah dari menjadi karyawan, tetapi jangan seterusnya hidup menjadi karyawan. Kalau saya gaya ini seperti buku Jepang sebenarnya. Saya pernah ketemu dengan seorang penjahit, dia buku manualnya dan pernah bekerja di Jepang. Dia bilang seperti ini. Buku Jepang itu bukunya simpel, mudah dipahami, dan desainnya bagus. Itu bapak-bapak tua penjahit di pasar yang saya temui. Kalau saya baca novel-novel Jepang, novel-novel Korea, atau buku-buku non-fiksi ya seperti ini Korea, ini Jepang, Fumio Sasaki, cara menuliskannya itu mudah dipahami karena ini termasuk buku ringan, buku pengembangan diri, tidak banyak berbunga-bunga, ya kan ya, metafornya sangat-sangat sedikit. Bukan mereka miskin metafor, tapi memang mereka menjelaskan sangat-sangat apa adanya begitu. Justru malah sangat apa adanya. Itu yang saya nilai begitu. Itu kalau buku Jepang sama Korea itu seperti itu, atau level buku Asia lah seperti itu. Sebenarnya buku Indonesia itu simple, sederhana, memikat juga banyak ya kan ya. Punya ciri khas masing-masing. Tapi kalau kalau ditanya perbedaannya di mana, kalau saya dari sudut pengemasan bahasa itu, Kak Wafik. Ya nanti teman-teman atau Kak Wafik boleh browsing di Google buku pengembangan diri itu apa aja ya kan ya. Yang sedang tren, atau mungkin 10 buku pengembangan diri yang wajib dibaca, itu pasti ada. Saya tadi pagi itu pakai chat GPT. Metode chat GPT kan juga ada aplikasinya ya.
atau sambil nunggu pertanyaan teman-teman atau ada yang ingin menambahkan? Saya sedikit ingin bertanya, Mas, ya. Ya, silakan. Hmm. Gini, Mas, kebetulan kan saya menulis soal keperempuanan juga. Nah, dari isu yang saya temukan. Nah, di sini saya rencananya akan melaksanakan wawancara. Nah, namun saya sendiri menilai saya sudah yakin di awal itu bahwa pasti akan mengalami kesulitan karena narasumber sendiri ini Bentar, bentar, adalah bentar. Anda belum apa-apa kok merasa akan mengalami kesulitan. baik. Itu namanya pesimis, bukan optimis. Lah saya bayangkan loh, 3 kota itu habis belanja Baik. banyak. Saya nggak takut, nggak merasa. Anda jangan bicara takut dulu, nggak Ya. boleh di sini. Kita itu menyebarkan optimis, nggak boleh pesimis. Sekali lagi kalau Anda negatif, itu tolong dibuang. Perasaan negatif, khawatir, nggak boleh di sini ya. Nanti Baik, baik. merusak. Mm-mm. Ya. Jangan Saya khawatir lanjutkan dulu, Mas. Bang. Belum apa-apa kok sudah khawatir. Tenang saja. Iya. Saya lanjutkan dulu, Mas, ya. Ya, ya. Tapi Ya. saya potong kenapa? Kalau ada yang suasana negatif, saya nggak mau. Saya sedang berpuasa soalnya, ya kan ya. Iya. Ini Mas, ini kan narasumber sini adalah orang-orang yang mengalami kekerasan seperti itu. Otomatis saya sendiri basicnya bukan bagian psikolog, kurang mendalami soal itu. Nah, Saya juga bukan seorang psikolog. Itu tantangan Anda. Kita iya. sebagai penulis bisa kok masuk ke dunia mereka. Saya bukan psikolog, dicurhati ibu-ibu ditinggal suami 3 jam. Bisa. Bisa. Kalau tipsnya sendiri dari Mas Dio gimana, Mas? Karena Banyak belajar, banyak membaca. Iya, banyak bergaul. Harus mengosongkan seperti gelas. Itu penting. Mencoba dulu. Jangan takut dulu. Jangan takut dulu. Nggak boleh takut itu. Wong belum apa-apa kok sudah takut. Nggak boleh. Ya. Optimis Baik. saja. Saya ingin mengutip filsafat lagi. Kalau saya salah, mohon dikoreksi. Nama filsufnya adalah Bergson, ya. Atau siapa ya? Atau Albert Camus. Saya lupa. Intinya seperti ini. Orang yang pesimis itu sudah gelap dan tidak akan mendapatkan cahaya atau pencerahan. Orang yang optimis, walaupun dia punya lilin kecil, cahaya kecil yang menyala, dia bisa menerangi ruangan yang gelap. Walaupun cuma cahayanya kecil, walaupun lilinnya kecil, tapi dia bisa menerangi, paling nggak menerangi hatinya. Tapi kalau yang pesimis, sudah gelap, takut, wah ngeri ya kan ya. Itu bedanya. Nggak boleh ya, nggak boleh itu. Kalau di sini kita bergaul dengan orang-orang yang optimis. Jangan khawatir dulu, belum apa-apa, belum dicoba toh. Ini saya beri contoh lagi. Saya itu nggak bisa masak sama sekali, nggak bisa. Ini ada ahlinya Kak Mira itu jago kuliner. Saya bisa masak rica-rica ayam yang enak itu setelah 5 kali. Pertama, kedua saya nggak suka dan harus dibuang. Apakah saya takut mencoba? Enggak. Enggak takut saya masak. Beli bahan lagi, nyoba lagi. Tanya tetangga, tanya Bu Kos, nelpon kakak saya, bumbu dasarnya apa. Waktu itu corona banyak warung yang tutup, maka mau nggak mau aku harus beli kompor, beli alat dapur. Hanya ingin menjajal apakah saya bisa masak. Ternyata lama-lama bisa. Dan enak. Teman-teman saya suruh nyicipi dan enak. Dan saya menguji sendiri enak. Misal saya ke Warmindo atau mungkin mohon maaf ya ke KFC, itu lebih enak masakan saya. Teman-teman juga bilang, ayam goreng saya lebih enak daripada KFC. Contoh, karena saya menguji hasil makan saya itu berkali-kali dengan proses yang ratusan kali selama 3 tahun terakhir kan saya otomatis sudah masak ratusan kali ya kan ya. Saya nggak takut mencoba masak dan nggak takut mencoba menu baru. Yang saya kuasai mungkin belum ada 10 menu ya kan ya. Itu teman-teman yang suka masak, saya belum ya sekitar 7 menu utama dari olahan daging sampai sayur dan sebagainya, termasuk jenis-jenis minuman tradisional. Saya berani mencoba loh, Mbak.
termasuk menulis buku baru dengan tema yang belum saya tulis, saya berani dan nggak takut mencoba. Why not gitu loh. Kita punya akal, kelebihan akal kita dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akal loh. Akal kita itu tak terbatas daya jangkaunya, ya kan? Tapi kalau kita sudah menutup dengan rasa takut, rasa khawatir, ya sudah gelap begitu. Ya silakan, nggak boleh khawatir, santai saja. Hidup ini Baik-baik, Mas. hidup ini itu indah dan harus bersyukur karena kita sebagai penulis itu memberikan cahaya positif bagi pembacanya. Yang lain, pertanyaan yang lain, Kak Wafik? Jangan khawatir dulu. Caranya adalah kenalan dulu pelan-pelan, ya kan ya. Jangan langsung ditodong. Saya bertanya gini-gini karena saya nulis buku. Nggak boleh. Harus pelan-pelan pendekatannya. Harus izin. Misal namanya nanti disamarkan karena kan kasus KDRT kayak gitu. Saya menangani itu. Ada etika. Ini boleh Mas Bauer menyampaikan secara langsung. Iya, saya mohon maaf karena ini di ruang keluarga, istri lagi merajut dan kebetulan istri pendamping korban kekerasan seksual. Istri mengatakan ada etika feminis di dalam melakukan proses wawancara dan itu yang salah satu ada 3 yang saya tuliskan itu, Mas. Jadi dan itu bisa dilakukan untuk prosesnya. Ya, konsen itu penting. Ya, itu Rahasia, sama. konsen, dan tidak memperburuk dampak. Iya, saya ingin mendapatkan juga ketika ibu-ibu selesai menangis, saya ingin tanya seperti ini. Apakah saya akan tanya, ibu masih sedih? Kan nggak mungkin. Jadi memang saya hanya mendiamkan. Saya punya teman-teman psikolog, kalau misalnya disuatu itu gimana sih caranya ya kan ya? Anda, eh, Mbak Wafik mungkin perlu kenalan dengan teman-teman psikolog itu penting. Menambah relasi itu penting. Ya kenal-kenal biasa, nanti kan dapat ilmunya dari mereka. Oh ya, sukanya bidang apa? Atau kuliah di bidang apa, Kak Wafik? Sekarang di bidang pendidikan guru juga. Nah, itu psikologinya pasti bisa dipelajari secara mandiri. Tapi kalau menambah pergaulan itu penting. Makanya saya sudah di awal di akademi ini harus menjalin jejaring komunitas dengan orang lain begitu. Psikologi atau bidang apapun. Yang jelas kita harus punya pendekatan. Karena harus menjaga kerahasiaan, konsen, perizinan ya, atau membolehkan atau tidak, dan mendapatkan apa ya, umpan balik itu seperti apa, berdampak buruk atau enggak. Orang curhat itu enggak sembarangan. Orang dicurhati malah tambah sedih banyak, ya kan ya. Orang curhat tambah lega, ya alhamdulillah. Kalau misalnya malah memperburuk karena dia harus mengulang masa lalu yang kelam. Nah, kita harus ini concern dulu. Itu. Berat loh itu, tapi tantangan. Kalau dilakukan dengan senang hati dan penuh dedikasi, insya Allah akan bermanfaat. Baik, terima kasih Mas Dio. Ya, optimis ya. Bisa, bisa. Masih lama kok. Kontraknya 5 tahun. Ya, bisa. Bisa. Saya aja bisa. Anda pasti lebih bisa. Oke. Yang belum bicara, Mbak Nur Vita, silakan. Halo. Halo, halo Mas Dio, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau tadi teman-teman hebat-hebat semua dari awal ikut, walaupun terlambat tadi, saya jadi jiper sendiri. Oh, beliau itu sedang S3, itu sangat rendah hati. Buktinya tuh kalau masih belajar berarti masih bodoh Mas Dio. Jadi saya yang paling takut sebenarnya teman-teman di sini tuh masalah yang itu yang harus ngonten itu loh Mas Dio. Kalau tadi Mbak Wafi khawatir, pertama udah selesai, sekarang saya juga ingin khawatir karena saya belum pernah ngonten yang menampilkan diri gitu. Jadi saya membayangkan, aduh aku harus ngonten, harus gimana kan, nanti. ya? Jadi itu masih khawatirnya di situ dari kemarin. Oh iya, iya, ya. Nanti Maksudnya besok kita bahas. mukanya nggak menjual, mungkin juga nggak pintar ngomong. Jadi nanti ada aku gimana mau kalau kayak Mbak siapa itu yang Mbak Aprilia itu kan
timbre suaranya tuh enak, ngomongnya enak tuh kan kayaknya nggak usah itu tuh orang dengar suaranya langsung pengen lihat gitu. Terus tadi Mbak Miranti pinter banget jelasin tentang filsafat bla bla bla. Saya jadi dewasa jadi kayak ikut kuliah lagi bener-bener ini ada di Akademi Menulis karena saya belajar banyak sekali termasuk sekalian pemasarannya karena itu yang belum saya kuasai. Sebenarnya Mas Dik, saya tuh sudah nulis satu buku puisi sih, puisi tunggal tapi udah lama ini. Judulnya Pembicaraanku dengan Cermin. Jadi, ini pun yang aku nyebarnya juga di teman-teman. Jadi yang beli cuma teman-teman sendiri. Tapi alhamdulillah sih banyak yang mau beli, nggak tahu itu feedbacknya gimana. Saya kayak takut sendiri sebenarnya kalau itu bukuku tuh puisiku tuh bener apa enggak itu kan juga agak takut. Terus kalau saya lebih nyaman memang menulis puisi selama ini saya diagnosa diri saya sendiri karena di puisi itu saya nulis kan puisi kan biasanya kan simbol-simbol kiasan terus kode jadi kan bebas gitu kan ya Mbak Salis itu kan ngangguk-ngangguk ya Mbak Salis jadi saya merasa bahwa saya nulis tuh saya tapi saya bukan orang yang mau menampakkan diri gitu jadi saya pengen nulis tapi itu kayak rahasia yang tahu cuman saya jadi kalaupun nanti penulis baca tulisan saya itu biar dia berkelana sendiri dengan tulisan yang saya tulis itu. Dan ketika ini harus menulis diajari Mas Dio waktu itu antologi memoir, saya juga berusaha menulis. Memang mungkin jadi kayak storyteller, bukan saya. Jadi masih sedikit dialognya. Jadi berusaha untuk menulis yang ada dialognya itu memang agak susah yang banyak tanda petiknya. Karena saya sendiri baca buku yang banyak tanda petiknya itu juga nggak seneng. Jadi saya lebih ke kayak nyeritain apa, tapi nggak ada yang dialog-dialog atau percakapan. Jadi ini seluruh nulis ini memang saya harus mencoba diri saya biar saya bisa nulis sekalian tadi kan masih dalam mode harus menulis. Jadi saya dorong diri saya untuk menulis baik yang akademik ataupun yang ini yang saya belum pernah saya tulis paling berapa lembar itu yang memoir yang sudah beberapa kali sama Mas Dio itu alhamdulillah. Terus satu lagi oh ya tadi Mas Dio nyebutin Gunawan Muhammad. Saya juga suka itu bukunya Gunawan Muhammad karena itu buku ajaib. Jadi di perpustakaan di kantor kebetulan ada perpustakaan. Perpustakaannya itu kan mau ditutup gitu kan sayang. Terus kami yang suka ke perpus itu dipanggil. Ayo Mbak ke sini. Ini ada buku-buku sebelum ini dibawa kemana gitu silakan ambil, boleh ambil lah. Saya nggak ngambil yang di rak, saya ngambil yang di lantai-lantai gitu. Ini apa sih buku kok nggak dipasang? Terus saya nemu Gunawan Muhammad yang catatan pinggir 1, 2, 3, 4 itu. Harta Saya itu. ambil iya harta Harta. saya ambil. Tapi mau ambil semua saya maruk ya kan saya malu jadi saya ambil sebagian lah. Tapi hebatnya Gunawan Muhammad itu yang bikin saya baca satu bukunya membuat saya membaca buku yang lainnya. Dan saya lebih suka tulisan kayak Gunawan Muhammad yang kompilasi gitu. Jadi saya senang satu buku tapi isinya tuh banyak banget. Jadi saya baca satu ceritanya Gunawan Muhammad misalnya 1 lembar aja itu saya itu memaksa diri saya untuk searching ini artinya apaan. Terus saya harus membaca buku yang lain dari referensinya itu saya cari bukunya, saya cari di mana. Jadi itu buku ajaib yang membuat saya jadi kayak nagih gitu. Emang ternyata udah tua Gunawan Muhammad tapi masih bener kemarin masih kelihatan muda katanya Mas Dio. Baru pameran Terus yang juga di Jogja. gimana Mas? Gunawan Muhammad itu baru pameran lukisan tunggal kemarin. Oh iya lah Jogja. itu saya juga sering coret-coret sih Mas Dio. Jadi kemarin kan saya sempat WA Mas Dio saya mau nulis puisi Mas Dio tapi saya juga mau ada gambar saya saya gambar tapi terus Mas Dio bilang, oh ya boleh kalau ada ilustrasi. Padahal itu sebenarnya bukan ilustrasi, ini salah satu gambar saya yang kecil aja sih. Saya beli kanvas kecil itu. Jadi saya gambar-gambar sendiri, saya kumpulin, ya saya lihat sendiri. Terus paling saya posting yang di IG itu juga dikit-dikit sih nggak terlalu banyak. Karena memang saya nggak bisa baik nulis maupun gambar itu tidak bisa yang clear yang jelas gitu karena saya nggak mau saya dilihat lewat tulisan maupun gambar saya jadi saya lebih kayaknya tuh belum pede gitu jadi tuh senangnya masih sembunyi gitu loh Mas Dio tapi nggak apa ya kayak gitu ya itu kan gaya ya nggak harus Ya, saya nggak apa-apa. jadi dulu waktu saya kirim ke Mas Dio kan saya kasih nama pena gitu ceritanya sok-sokan ya pokoknya saya nggak mau nama asli saya tuh diketahui
Tapi kan Mas Dio bilang nggak bisa. Masa di paspor kamu mau nulis pakai namamu yang maksudnya nama samaran kan tetap harus nama asli. Terus kemarin Mas Dio nggak bisa, bukan nanti kalau masuk rekening kan harus nama asli ya juga sih. Cuman kan itu jadi saya harus memberanikan diri menyebutkan identitas saya. Setiap nulis di Mas Dio kan harus nulis tuh biografinya lah. Itu agak agak serem juga saya nulis itu sebenarnya, makanya nulis nggak banyak-banyak yang apa yang standar aja. Saya anak pertama dari 3 bersaudara, paling nggak gitu, nggak berani yang, jadi masih yang common aja, yang biasa, yang standar yang saya tampilkan, karena ya itu saya memang agak pemalu, tapi kayaknya nggak tahu nih pemalu beneran atau malu-maluin nanti. Terus yang untuk tadi, jadi saya itu setuju, bukan setuju sih, saya lebih ke yang ngomongin tren tadi. Saya memang orang yang tidak suka ikut tren memang, kayak karena itu nanti kalau ikut tren jadi ketahuan. Jadi biasanya memang agak telat ngikutin trennya, atau mungkin saya bikin tren sendiri yang nggak jelas, tapi yang jelas Menciptakan tren. semoga saja Menciptakan bisa tren namanya. menciptakan. Semoga saja. Terus ini buku yang saya daftarkan di Akademi Menulis ini terinspirasinya sebenarnya dari judulnya Britney Spears, di lagunya yang I'm Not a Girl, Not Yet a Woman itu. Jadi kan Iya. ceritanya I'm not apa ya? Itu I'm saya not a SMA. single lah ya, tak ganti Ya, I'm not itu single. lagu saya saat SMA. Ya. Berarti kan I'm not a single but not yet a mom. Jadi Ya. saya tulis di situ. Jadi ada mungkin kalau lebih ke pengembangan dirinya tadi ya. Jadi bagaimana beratnya kami wanita ini. Jadi saya beberapa baca di postingannya Mbak Aprilia kemarin, kenapa wanita itu jadi ikon kesuburan itu kan. Saya baca di salah satu tulisannya Mbak Aprilia yang di IG itu. Jadi pengen itu menuliskan bagaimana kami wanita itu membawa beban itu. Terus bagaimana kita wanita itu, tapi versi saya bertahan menghadapi semua itu kan yang kita kapan kan, kita sekolah, kita apa namanya, terus nanti nikah, terus nanti punya anak, itu kan kayaknya yang menciptakan kan mungkin orang Indonesia sendiri ya tren itu, tapi kan padahal di situ kan kita nggak bisa terus serta-merta harus straight seperti itu. Jadi ada hal yang, dan kita termasuk mungkin saya wanita yang memang agak aneh untuk mengikuti tren itu, jadi beban yang harus dibawa seumur hidup ini dan bagaimana mengatasinya, mungkin ya ini semoga saya bisa nulis, nggak tahu nanti mohon bimbingannya, kalau jadinya nanti nyeleneh atau bias nanti mohon Mas saya dijewer biar kembali ke track bagaimana harusnya nulis, karena kan memang saya bingung ini nulis, saya pengen nulis itu yang nggak ada percakapannya, tapi kan kata Mas Jo harus ada percakapannya, jadi aku juga aduh nanti aku nulisnya gimana kalau harus ada percakapan. Jadi agak serem juga sih Mas, tapi nggak boleh pesimis ya, tadi kan harus yakin ya, saya insya Allah yakin setelah tadi ada Mbak Wafik yang menceritakan kekhawatirannya, semoga saja saya juga bisa apa namanya itu lebih berani lah, lebih pede, sok-sokan aja aku bisa nulis, semoga aja beneran bisa Apa yang nulis. kita pikirkan akan tercapai. Amin, terima kasih. Namanya Semoga ada manfaatnya. afirmasi ya kan ya. Namanya Ya, afirmasi. semoga Kalau semoga kita bisa. khawatir dulu, takut dulu, akhirnya gagal. Biasanya ya kan ya. Mas. Jadi kita aja Mas, ini lagi adzan, mungkin kedengaran Ya, kita break keras dulu. lagi di situ. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, ditunggu. Mungkin kita jeda 3 menit nunggu azan. Setelah ini kita closing.
Ya, oke teman-teman. Em, saya terima kasih sekali atas respon. Oh, ini azan di tempat maghrib di tempat saya. Karena semua masjid azan tadi sudah selesai, nanti azan lagi. eh saya ingin cerita sebagai penutup bahwa kita bisa menciptakan buku ya, dan itu bisa awet karena kita tulis dengan sepenuh hati. Itu masalah nanti menjadi tren, alhamdulillah mau tren ya nggak masalah ya kan ya. Yang penting kita berkarya sepenuh hati. eh Dulu untuk pertemuan berikutnya adalah jenama. Itu membangun jenama lewat media sosial, banyak yang khawatir, saya pasti paham bagi yang belum pernah. Saya pun sama, saya ingin menjadi konten kreator pun mengundang guru privat, video editor seharian, kursus ya, privat, dan mengedit satu video itu pusingnya minta ampun. Karena pakai Adobe Premiere. Kemudian saya bergaul dengan penulis-penulis muda, influencer ya, pakai metode yang simpel-simpel, lama-lama suka ya kan ya. Nah, nanti teman-teman bisa mengeksplorasi pakai CapCut, atau mungkin teman-teman menyampaikan ke saya, Mas, saya ingin bikin konten seperti konten ini ya kan ya, seperti penulis ini. Itu awal-awal mungkin itu dulu enggak masalah. Nanti kita punya karakter. Itu pengantar terakhir. Sebelum ditutup, ada yang ingin disampaikan mungkin? Enggak ada? Oke. Sampai jumpa di sesi berikutnya adalah tanggal 10 September tentang membangun jenama di media sosial. Eh, Kemudian nanti tanggal 10 itu sesi terakhirnya adalah ini pembagian tugas untuk presentasi masing-masing naskah ya. Sekaligus mulai mengumpulkan ya cara Anda bermedia sosial, kontennya seperti apa, mengenalkan diri, dan juga konten-konten yang akan diproduksi itu bisa direncanakan. Sehingga nanti sambil nulis, sambil ngonten. Yang saya maksud adalah apa yang kita tulis itu dia tentu tidak semua kita kontenkan, hanya garis besarnya saja. Yang perlu dirahasiakan, dirahasiakan, ya kan ya. Seperti itu, nggak semua harus kita kemukakan. Itu mudah-mudahan teman-teman masih tetap semangat, ya kan? Hanya orang semangat yang akan berhasil, ya kan ya. Walaupun kita slow living, tapi harus dilalui dengan optimis begitu. Walaupun nanti gagal, coba lagi, tidak masalah, seperti itu. Tetapi kalau mengafirmasi dengan positive vibes, insya Allah akan terwujud. Jadi kita meyakini apa yang kita pikirkan itu berhasil. Itu penting sekali. Demikian yang bisa kami bahas bersama. Terima kasih atas pikiran-pikiran yang sangat generous, sangat jenius, sangat berharga bagi saya secara pribadi, dan juga insya Allah bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Baiklah, kita tutup bersama dengan foto bersama. Nanti di-share, di-tag ya, supaya saya bisa bikin story. Mohon untuk open cam. Ini Raden Dimas nggak bicara. Mbak Tevi juga. Kita tunggu besok ya untuk Mas Iqbal, Mbak Herlinda, Mbak Putri, Mbak Asti, semuanya. Terima kasih sekali. Saya izin tag video, tag foto 1, 2, 3. Oke. Nah, bentar saya kirim ke grup. Nanti tolong dibuat ini Pak ya. Berguru pada huruf. Oh, ini ada yang tanya. Berguru pada huruf tidak saya pasang di Shopee, Bapak. Saya pasangnya di Tokopedia. Tapi memang karena saya sedang pindahan, jadi memang saya sarankan belanjanya di toko buku lain supaya ekonominya bergerak. Begitu. Kemarin hanya satu yang saya terima, yang punya Mas Baur belum saya cari, yang Kosa Aksara saya sarankan ke toko buku Akik atau Togamas begitu. Mm-mm.
Ya semua sesuatu butuh pengorbanan. Yang hanya ingin mendapatkan gratis ongkir ya itu saya nggak pernah sih eh, kepikiran beli buku ya ambil aja ongkir berapa pun saya bayar. Saya beli buku dari luar negeri pun saya bayar, nggak masalah. Ya Paris Plus kan 400.000 satu buku ya fine-fine saja. Saya beli buku yang ini di BBW habis 4,5 juta ya santai-santai saja. Ini ya Allah, ini buku lumayan-lumayan buku terbitan luar negeri ya. Ini luar negeri semua saya suka penyanyi. Ini lumayan berapa dolar harganya ini di BBW. Nggak masalah kalau saya. Ada yang tanya ini wajib atau enggak tugasnya. Itu kan ada aturan di buku panduan yang mau saja mengerjakan tugas. Enggak mau ya apa-apa aku penaan. Aku orangnya enakan kok. Heeh, gitu ya. Yang enggak harus kan masih lama Oktober begitu. Itu ya teman tugasnya cuma satu buku aja masih ada yang ini wajib atau enggak ya kan masih ada yang nanya kayak gitu. Di WA saya loh ya, yang cuma satu, yang lain optimis semua ya kan ya. Sekali lagi mari kita selalu memberikan positif, optimis bahwa hari ini adalah hari yang terbaik, besok lebih baik lagi. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera, salam bahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kasih Waalaikumsalam. semuanya ya, mohon maaf loh kalau ada salah. Terima kasih. Sampai jumpa ya. Izin keluar, Mas. Sampai Makasih Kak jumpa. Dio.